nek matul bal pindho niki ora piye. Roh. Kendurane ya api. Ini barang. Kendurane api iku nek kae njuk kono iso nglonto tatap. Ngene. Bahas pacul ceritane iki. Bahas pacul. Iya. Wis syuting kowe. Kayak ngire sapa? Iki le syuting. Syuting. Kayak ngire talang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan sore hari ini bocah belajar tani sedang melakukan pendeblokan dulur. Jadi kemarin lahan yang mau rencana tanami bawang merah itu tidak dinaikkan lumpurnya, hanya dikultivator. Kemudian sekarang kita masukkan arang sekam, nanti kita shoot arang sekamnya. Dan kemudian kita lakukan pendeblokan. Jadi kita tembok kiri kanannya sebelum dilakukan sosrok. Karena di sini kering sekali dulur. Sudah tidak ada hujan. Hanya saja karena di sini ada irigasi, jadi kondisi got masih banyak air. Ini duet Pak No. Jadi robot manusia ini duet, sekarang ada Pak No. Ini satunya Pak No Sarno, satunya Pak No Wartono. Yang punya lahan Pak Partono. Jadi ini no semua nih. Jadi ini tadi beliau berdua ini tidak bekerja di tempat saya, tapi di sebelah lahan milik saya sedang masang pagar untuk tikus. Dipasang talang. Jadi itu sebenarnya talang air yang dipakai untuk di rumah, tapi sekarang dimanfaatkan untuk pagar di lahan untuk menghalau tikus. Jadi bukan memberantas tikus ya dulur, tapi menghalau tikus atau melindungi dari serangan tikus. Jadi sebenarnya ini metode yang salah buat petani dulur. Karena harusnya tikus itu dibantai, bukan hanya dihalau, karena nanti akan bakalan balik lagi dulur. Jadi dia berkembang biaknya tetap, sedangkan petani tidak melakukan pemberantasan. Seperti itu. Karena ada azan, kita break dulu dulur, nanti kita lanjut di season kedua untuk videonya. Baik dulur, kita lakukan untuk penaikan lumpur di got. Jadi ini metodenya kita lakukan pendeblokan di sisi pinggirnya agar supaya tanah yang di atas itu tidaklah longsor ke got. Karena kemarin itu saya tidak melakukan penaikan lumpur sehingga kita kultivator terlebih dahulu. Dan kemudian setelah dikultivator baru kita naikkan lumpur yang ada di got, sekaligus menaikkan tanah yang longsor akibat kultivator. Mohon disimak terus dulur sampai akhir video, karena pada video ini ada metode untuk pemberian arang sekam dan penjelasan tentang arang sekam itu manfaatnya untuk tanah seperti apa, dan seperti apa untuk melakukan penaburan daripada arang sekam. Jadi buat dulu semua yang punya lahan yang kontur tanahnya bantat, ini bisa jadi salah satu metode atau cara untuk mengolah tanah agar supaya tanah itu tidak bantat dan juga pH-nya akan terjaga di angka yang normal di antara 5,5 sampai 7. Untuk kesempatan kali ini saya lakukan penaikan lumpur sendiri karena para pekerja yang biasa kerja di tempat saya sedang ada kesibukan di tempat tetangga untuk masang pagar. Jadi pagar di sawah itu sebenarnya metode yang salah untuk para petani untuk pengendalian tikus, karena pagar sawah itu tidak mengurangi habitatnya daripada tikus, justru malah karena dianggap petani sudah terlindungi sehingga tidak melakukan pemberantasan hama tikus, dan hama tikus akan terus berkembang biak sehingga jumlahnya makin banyak untuk populasinya. Beda dengan kalau kita memberikan rodentisida atau racun pada tikus, itu akan mengurangi populasi sehingga jumlah daripada tikus yang ada di lahan akan berkurang.
Tapi kalaupun kita lakukan pemberian pagar, ini bentuk salah satu daripada agar supaya lahan-lahan yang pertanian para petani tidaklah habis dimakan tikus. Karena dalam melakukan pemberantasan tikus, seperti halnya memberikan rodentisida atau racun tikus, kalau kita hanya lakukan sendiri-sendiri, tidak secara massal, itu juga sedikit percuma dulur, karena akan sulit untuk mengendalikan. Tapi kalau kita bisa berbarengan dengan tetangga, keseluruhan para petani di sekitar, kalau mau musim tanam itu melakukan pemberantasan tikus secara bersama-sama, maka akan berkurang populasinya. Dulur, mohon disimak terus untuk video ini sampai selesai nanti, agar supaya tidak gagal paham tentang penjelasan pemberian arang sekam dan manfaatnya. Oke dulur, kita lanjut. Lur, kita lanjut lagi. Jadi pada kesempatan hari ini saya melakukan olah lahan ini sedikit ekstrim, karena biasanya di bulan seperti ini kalau di tempat saya itu serangan tikus itu sangat-sangat menggila dulu. Itu kenapa waktu itu saya pagar, dan ini nanti tidak saya pagar rencana dulu. Ini karena lahan saya daftarkan untuk lahan pertanian bawang merah, jadi ini tidak saya pagar agar sirkulasi udara atau di pinggirnya nanti tetap bagus. Tidak seperti yang dipagar itu, biasanya di pinggir-pinggir akan kurang sinar matahari dulur. Tuh, dan ini tidak saya naikkan got karena tanahnya sangat kering, jadi kalau dirotari atau dikultivator maka akan longsor dulu. Itu kenapa tidak saya naikkan lumpur dari gotnya, di kultivator dulu, setelah itu yang jatuh ke got baru kita naikkan setelah dirotari. Tadi ini saya nyangkul habis dapat 2 selokan atau 2 got, karena saya paling sebentar itu ya 1-2 jam saja untuk aktivitas di lahan. Dan ini akan tetap saya lakukan treatment dulu terlebih dahulu, walaupun ini tanahnya harusnya sudah masuk untuk ditanam, sudah cocok dulur, sudah memenuhi kriteria, tapi akan saya treatment dulu dan saya masukkan arang sekam seperti yang tadi dulur simak. Jadi arang sekam ini satu membantu penyerapan air. Jadi arang sekam itu membuat tanah itu berongga. Jadi kalau ada air berlebih, dia akan turun ke got, jadi melalui sela-sela itu. Dan jika kekeringan kita siram, maka dia itu akan juga menyimpan air. Jadi akan homogen tanahnya, itu lembab tapi tidak terlalu benyek atau tidak terlalu bantat. Seperti itu dulur. Yang kedua, itu fungsinya adalah sebagai rumah daripada agen hayati yang kita masukkan, seperti halnya trichoderma dan jamur-jamur antagonis yang kita masukkan. Bisa dari dekomposer atau bisa dari M4 dan lain sebagainya. Itu yang jelas pemberian arang sekam ini sangat bermanfaat bagi olah lahan kita. Jadi bukan
memberikan kepada tanamannya terlebih dahulu dulu. Tapi fungsinya adalah untuk memperbaiki kondisi tanah. Itu fungsi daripada arang sekam. Dan yang terpenting buat dulur semua bisa ketahui bahwasannya namanya arang itu adalah karbon dulu. Sedangkan lahan-lahan yang kandungan sulfurnya tinggi itu bakalan bisa dinetralisir atau diturunkan dengan kandungan karbon. Itu manfaat daripada arang sekam. Jadi dia itu bisa sedikit mengurai daripada residu-residu kimia yang berlebih pada lahan kita, karena dia kandungannya adalah karbon. Jadi kalau ada keasaman tinggi, begitu kita kasih karbon dia akan turun keasamannya. Jadi bisa jadi pH-nya akan naik. Seperti itu dulur. Ini masih ada 4 karung lagi bakalan saya tabur. Jadi ini dulur yang sudah saya tabur. Kita simak. Ini sudah saya kasih. Ini baru dapat 3 bedeng. Dan ini masih ada 6 bedeng lagi dulur ke sana. Ini akan saya berikan. Jadi saya ke sini tidak membawa kendaraan berat. Jadi saya ke sini cuma bawa motor, sekali angkut saya bawa 4 karung. Bawa 4 karung dapat 2 bedeng. Atau 3 karung 2 bedeng. Seperti itu dulur. Oke, terima kasih buat dulur semua, Sobat Bocah Belajar Tani. Ini sekedar informasi, penjelasan tentang manfaat arang sekam. Juga kenapa gotnya saya naikkan belakangan. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Bila mana ada kata yang salah, Bocah Belajar Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Mas Jo.